gitu loh. Cuma tadi maksud saya begini loh, tadi ketika menamakan dirinya membawa Pondok Pesantren Sidogiri, ya, saya mendapatkan informasi dari kitab ini karena membaca kitab hasil kuliah Sidogiri pada tahun 2012, gitu loh. Dia menggunakan referensi kitab ini, gitu loh. Jadi Sidogiri pada tahun 2012 sudah menyatakan hasil LBM Sidogiri mengatakan demikian sesuai dengan definisi yang ada di dalam kitab ini, gitu loh. Kenapa tadi mengatakan Sidogiri, gitu loh. Maksud saya begini teman-teman, kelanjutan saya ya. Kita seringkali membawa nama guru, membawa pondok pesantren. Menurut saya ketika kita diskusi seperti ini, janganlah bawa nama guru, nama pesantren, gitu loh. Maksud saya begitu. Karena kalau bawa nama guru, kita semua punya guru. Berarti maksudnya panjenengan pondok-pondok banyak yang sudah dimasukkan informasi dari klaim sepihak Ba'alawi sehingga mereka punya sumbernya yang sesat gitu. Nah, salah satunya. Oke, ya kalau begitu benar. Ya. Tadi masalahnya saya pikir itu untuk pembelaan kepada Ba'alawi sebagai zuriat. Oke, kalau begini sih lanjut, standby. Nah, ini lanjutan sekarang ya. Ini kan kitab 2014. Lalu pada di sini ini kitab hadiah ini dari Ba'alawi. Nah, di sini lalu berubah gitu loh. Berubah di sini. Di Minhajus Sawi ini. Di Minhajus Sawi ini langsung dia sebagai zuriyah gitu loh. Ini kitab yang lebih mudah lagi. Itu iya. Rianya merubah gitu. Seperti itu. Saya begitu. Ini loh. Khutbah. Ya, khutbahnya ini malah. Gitu loh, saya sudah kasih tanda-tanda gitu ya. Jadi maksud saya begini teman-teman, saya malah tidak pernah menemukan kitab internal yang tidak ada sisipannya. Itu maksud saya. Itu maksud saya teman-teman. Ya seperti itulah, alhamdulillah ya. Semuanya mengkaji. Semuanya mengkaji dengan baik, alhamdulillah. Mencerdaskan para mukibin ya. Tujuannya supaya jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Sudahlah, gunakanlah akal ya. Jangan kita ini diberikan akal oleh Allah sebagai karunia yang terbesar tapi tidak digunakan. Percaya dengan cerita-cerita bisa memadamkan api neraka, bolak-balik ke surga. Ini kan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada, dia ada. Sadarlah, sadar, tobat. Monggo dilanjut, saya sambil cari bukti hasil bahsul masailnya Sidogiri ya. Jadi mengkaji semua ini kan, semuanya ini kan niatnya ibadah, semuanya niatnya ibadah. Jangan lepas dari itu, jangan lelah, jangan capek. Tujuan kita semua hampir sama. Satu, ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai disusupi atau ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jangan sampai marwah Rasulullah itu diinjak-injak. Yang keduanya ingin mengangkat derajat kiai ulama pribumi gitu ya. Jangan sampai ada lagi kalimat-kalimat yang merendahkan serendah-rendahnya. Satu sandal Habib lebih mulia daripada kepalanya kiai pribumi sekalipun kiai itu alim alama. Satu Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai alim alama. Jangan lagi ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, silakan lanjut. Ada yang bikin saya ketawa itu apa? Kadang ini kita banyak tidak sadar diri, melupakan Al-Quran sebagai hukum yang paling utama, meninggalkan Al-Quran sebagai hukum yang paling utama, bersandar kepada pengkultusan orang-orang yang dianggap entah siapa-siapa, tiba-tiba ngaku zuriat Nabi, terus kita mengkultuskan. Ajarannya kita juga kultuskan ya, sementara Al-Quran itu banyak yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dari
Ba'alwi yang ngaku sebagai zuriat Nabi. Tidak ada menyembah kuburan segala macam. Cerita yang tidak kemudian mengkultuskan diri lebih bagus dari 70 orang ulama berbumi. Tidak ada yang kayak gitu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah cuma mengatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tak ada yang kemudian hai nasabah alwi, tidak ada. Ini buatan-buatan sendiri supaya bisa ini mengkondisikan orang-orang Indonesia supaya mereka mengkultuskan orang-orang. Inilah tugas mulia kita, menyadarkan kembali ya, supaya tidak terperangkap dengan jurus-jurus yang dilakukan oleh orang-orang ini. Itu loh kira-kira, Betul. Propaganda mereka, mobilisasi mereka, framing mereka memang luar biasa. Itulah pengakuan luar biasa, memang pengakuan bohong yang luar biasa harus diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang luar biasa lainnya. Ini ada tamu kita ini, Nahnu. Assalamualaikum Nahnu. Waalaikumsalam. Wah, monggo. Silakan apa? Ada apa? Apa namanya, unek-uneknya atau narasinya? Silakan. Oke. Sekarang ini ada narasi baru, ditambah lagi pahlawan baru dari Alawi itu di Tengku Kori. Dia kira pahlawan baru ya. Sekarang ini ada narasinya begini. Barang siapa yang tidak percaya kepada Alawi, dia langsung mengkafirkan. Alasan dia mengkafirkan sebab nasabah Alawi itu sudah ijma ulama. Kalau ijma'nya daripada Tengku Kori, Gus Wafi, dan ada daripada lain-lain, itu kan narasi ngawur. Ini yang perlu disampaikan kepada umat Islam di Indonesia. Ya harus diketahui ijma itu apa sih, artian ijma itu apa, gitu kan dong harusnya. Ijma itu kan udah dibahas itu sebenarnya di buku. Makanya untuk orang-orang ya yang mau mencari kebenaran dan tidak melakukan pembenaran, silahkan dibaca buku Kiai Haji Imad dan kawan-kawannya ya, dari buku-bukunya itu siapanya Gus siapa itu, pokoknya kawan-kawannya yang tiga tiga serangkai itu lah, ada bukunya, dibaca aja itu biar tidak inilah. Terus pilah-pilah mana yang lebih masuk di akal dan tidak menyalahi syariat agama. Itu aja sih. Itu luar biasanya itu loh, framing-framing mereka sangat kan kuat. Tujuannya membodohi Muhyiddin. Kalau Kori kan hanya tujuan mereka itu kan membodohi. Membodohi Muhyiddinnya itu kan. Itu. Ini teman-teman mereka itu berpegangan framing ya. Saya lanjutkan ya informasi tadi ya. Jadi ini nama kitabnya Silsilah Murajaah At-Thalabah fi Masail Diniyah Al-Juz'us Salis. Masalah keagamaan, hasil keputusan Murajaah dan Bahsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, edisi ketiga. Ya. Nah, di sini perhatikan Murajaah ini ya, penyusun tim kuliah syariah Pondok Pesantren Sidogiri, pengantar Kepala Kuliah Syariah Muhammad Idris Romli. Oke. Cetakan kedua 15 September tahun 2000. Nah, jelas ya, sudah jelas ya, saya buka. Di akhir ini narasinya persis dengan tadi apa yang saya sampaikan. Ini dia nih. Ini dia. Dari berawal pertanyaan begini. Mana tadi? Ini narasinya persis dengan tadi itu. Ya. Mana ya? Bentar. Nah, ini dia nih. Persis bacaannya ya. Kelihatan enggak? Qauluhu al-habib fa'ilun bimakna fa'ilun. Wa bimakna maf'ulin fayutlaqu 'alal muhibbi wal mahbubi wa fi 'urfi ahli Hadramaut ala may yantasibu ila sayyidina Alwi bin Ubaidillah.
ila angkol wa fi urfi syar'i yutlaqu lafdhu sayyid wa syarif ala kulli man yantasibu intasabah, bukan yantasibu, intasabah lisibtain Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain wa sara urfan khasan indahum min asril Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Itu artinya Sidogiri pada tahun 2000 sudah membuat kesimpulan yang sama, bahwasanya Habib adalah menurut orang Hadramaut, adatnya orang Hadramaut adalah setiap orang yang bernasabkan kepada Alwi bin Ubaidillah, sementara Sayyid dan Sarif yang bernasabkan kepada Sayyidil Hasan dan Husain. Begitu. Makanya saya bilang tadi, ketika berdiskusi seperti itu, bawa guru lah, jangan bawa pondok pesantren lah. Kasihan Eman gurunya, Eman pesantrennya gitu loh. Ragung, maaf Gitu, nih. Jadi ini yang dibaca keputusan. Ya, jadi ini yang dibaca keputusan hasil baca masail di Sidogiri ya. Iya, begitu. Ketua penyusunnya adalah Ustadz Idrus Romli pada tahun 2000. Makanya saya bilang jangan bawa guru, jangan bawa pesantren. Eman gurunya, Eman pesantrennya gitu loh. Penyusunnya siapa? Idrus Romli, ketua penyusun. Ini lucu apa gimana ya, I? Idrus Romli pantes. Nih. Coba dibaca. Bisa kelihatan nggak? Raja'ah al-talabah fi al-masyail al-diniyah. Ini Duh, itu jahat sekali loh ya. Jahat sekali itu. Menyusup, menyesatkan ke dalam pondok pesantren. Semoga bangkit Sidogiri itu meluruskan. Dari tadi siang ini sampai sore ini di beberapa komal saya mendengarkan narasinya teman-teman naik ke komal membawa Sidogiri satu orang itu dari tadi siang itu. Makanya saya kejar, mau saya tunjukkan ini gitu loh. Si Aceh pantesan pas sampean naik itu ya, dia langsung lari dia. Pantesan. Ya Allah, Aceh bener-bener ya. Wah, nggak menyimak nih wongku. Assalamualaikum orang biasa. Silakan orang biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya setelah menyimak apa yang disampaikan Ragung ya, berarti Idrus Romli itu tidak konsisten. Dikala itu dia menyatakan seperti itu bahwa Habib itu panggilan orang Hadramaut pada keturunan Ubaid, sementara sekarang membenarkan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Ini kan inkonsistensi. Atau memang sedang menderita pikun sekarang beliau. Sehingga apa yang disampaikan, yang ditulis tahun 2000 tidak membacanya lagi atau gimana? Saya bingung juga orang-orang seperti itu yang amat saya sesalkan ketika orang seperti itu bukan politisi. Seorang ustadz, seorang kiai yang banyak pengikutnya. Yang disampaikan Pak Kiai tadi itu kan menjelaskan bahwasanya Habib itu panggilan untuk keturunan Ubaidillah. Sementara Sayyid dan Syarif itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Kan di situ kan kunci intinya. Sementara penandatangannya itu jelas Kiai Haji Idrus Romli. Dan sekarang kan bertentangan dengan yang ini, yang isinya ini gitu loh. Begini, bener pemahamannya kan Kang orang biasa ini. Pada tahun 2000 beliau Ustadz Idrus Romli di Sidogiri sebagai kepala kuliah syariah, kan itu ya. Maka menghasilkan kitab ini, jilid yang ketiga ini mengatakan bahwasanya sesuai apa yang diterangkan di dalam kitab Is'adur Rafiq karangannya Habib tadi, Ba'alwi tadi itu, bahwasanya Habib itu adalah setiap orang yang bernasabkan kepada Alwi bin Ubaidillah, dan itu menjadi tradisi orang Hadramaut.
Oke, begini. Sebentar, Berarti yang sebentar, tadi lanjut sebentar. nih. Saya terangkan, Yai, sebentar. Berarti Itu udah oke, jelas, oke. Kang Acong. Yai. Itu udah jelas karena keturunan Sayyidina Hasan dan Husain itu catat tuh. Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah Sayyid dan Syarif. Sedangkan panggilan Habib itu sampai ke Ubaidillah. Udah jelas loh kalimat itu. Oke, lanjut. Lalu di kitab ini kan kitab internal toh. Kitab internal tetap ada penggiringan. Gitu loh. Apa penggiringannya? Adalah waqad yuftaraqani fil istilahi ahli ilmi fayutlaquna as-sayyidu ala kulli man balagha maqaman rafi'an fil ilmi wal wilayati. Maka dibedakan antara menurut itu tadi lugatan gitu loh, menurut mereka ya lugatan. Sementara secara istilahan adalah setiap orang yang mencapai kepada makom tinggi di dalam keilmuannya dan di dalam kewaliannya, maka dia disebut dengan sayyid menurut mereka ini. Lalu ada gayah ini Yai. Gayahnya begini, wa in kana min ghairil asyraf, walaupun mereka bukan sadatil asyraf. Gitu loh. Wa amma lafdzu syarif fa khasun bima dzakara kama dzakaru dzalika fi nahwil wasiyah wal waqfi. Gitu loh. Jadi mereka memaksakan diri walaupun dirinya bukan min dzurriyyati Sayyidil Hasan wal Husain, maka dirinya tetap disebut dengan sayyid. Gitu loh. Syaratnya apabila sudah mencapai makom yang tinggi di dalam keilmuan dan di dalam kewalian, gitu loh. Walaupun mereka bukan min sadatil asyraf, gitu loh. Lalu diteruskan yang kedua ini di sini nggak kelihatan ya. Qauluhu ba'alwi huwa bil makna al khas inda ahli Hadramaut. Kullu man yantasibu li Sayyidina Alwi bin Isa bin Ubaidillah bin Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallahi ta'ala. Begitu Kang Acong. Artinya di atas ini sudah benar, tapi ke bawah digiring sama mereka untuk memasukkan dirinya mantap. sebagai sayyid gitu loh. Paham sekarang, paham. Tetap ada racun-racunnya sedikit ya. Iya, begitu maksud saya. Maaf, matur nuwun pencerahannya Mas Agung. Standby.